Salam anak-anak sekolah minggu, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Tentunya luar biasa. Yes. Ya, puji Tuhan kita boleh hadir bersama-sama untuk beribadah sekolah minggu kita. Dan walaupun masih lewat video, tapi ibu yakin dan percaya anak-anak itu tetap semangat, setia bersukacita untuk datang kepada Tuhan, memuji dan muliakan namanya. Dan pastinya anak-anak sekarang sudah siap untuk beribadah. Untuk itu ibu guru undang untuk bangkit berdiri semua dan kita memuji Tuhan. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Nah, anak-anak masih tetap berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, kami mau beribadah, berkatilah ibadah kami dari awal hingga selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak semuanya silakan duduk semua. Nah, saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Guru Yuli. Nah, anak-anak siapkan Alkitabnya masing-masing. Kakak-kakak yang sudah pandai membaca, kita akan baca sama-sama ya. Kita akan berdoa, tapi sebelum itu kita akan bernyanyi. Firman Tuhan ku dengar. Kita akan berdoa kembali. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Ibu Guru Yuli yang akan menceritakan firman-Mu. Roh Kudus-Mu akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Ya, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, ayo yang sudah pintar membaca, ayo semuanya ambil Alkitab. Kita sama-sama membacakan firman Tuhan ini. Ayo semuanya. Mari kita buka pembacaan kita dari 2 Raja-Raja 2 ayat 9 hingga 15. Ibu guru ulang. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 hingga 15. Buat adik-adik yang belum tahu membaca, dengarkan Bu Guru Yuli ya membacakannya. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sampai berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda."
kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu diragukannya pakaian dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipunguknya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sambil ke tanah. Demikian firman Tuhan. Ya, anak sekolah minggu, kini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya siapkan. Harus duduk tenang. Mari kita sama-sama melihat video berikut. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai.
Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, Roh Elia telah hingga pada Elisa. lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yerikho, berkatalah ia kepada mereka, Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Ya, anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menonton video bersama-sama. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan menyertai Elia. Karena Tuhan, Elia bisa naik ke surga. Kenapa bisa Elia naik ke surga? Karena Elia memiliki iman yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan bukan cuma Elia saja yang taat, Elisa juga. Elisa ini taat kepada Elia. Walaupun Elia berkata, kamu tidak usah ikut, tinggallah di sini. Tetapi Elisa karena dia taat sekali sama Elia, dia tetap mengikuti dimanapun Elia berada. Dan bahkan ketika Elia naik ke surga, terangkat ke surga, apa yang dilakukan oleh Elisa? Dia tidak pergi begitu saja. Dia juga tetap setia menunggu kedatangan Elia kembali. Ya, anak sekolah minggu, untuk itu marilah kita juga sebagai anak-anak Tuhan senantiasa tekun dan taat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sih caranya kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tekun dan taat? Ayo semuanya pasang telinganya baik-baik. Yang pertama, kita harus rajin membaca firman Tuhan yang terambil dari Alkitab. Ya. Terus yang kedua, harus rajin berdoa. Kalau misalnya mama papa bilang, ayo kita berdoa, tidak ada lagi jawabannya. Aduh mama saya mengantuk sekali Mi. Aduh mama malas sekali saya berdoa. Tidak ada lagi seperti itu ya. Jadi anak-anak harus rajin juga berdoa. Bagaimana lagi? Yaitu kita harus rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, anak-anak harus selalu melakukan perintah Tuhan. Ya, jadi mulai saat ini walaupun anak-anak masih kecil sekali, anak-anak harus sudah mulai rajin membaca firman Tuhan yang terdapat di Alkitab. Dan kita juga harus yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang kita selalu baca yaitu Alkitab adalah pedoman bagi kehidupan kita yang di dalamnya berisi tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, Ibu Guru ingatkan sekali lagi buat anak-anak yang ada di rumah, jangan malas-malas untuk rajin baca Alkitab. Kita harus selalu rajin baca Alkitab supaya kita mengerti apa yang Tuhan inginkan buat kita. Kita mengikuti setiap ajaran-ajaran yang Tuhan perintahkan kepada kita ya. Seperti Elisa dan Elia. Karena dia taat kepada Tuhan sehingga Elia terangkat naik ke surga, itu semua karena penyertaan Tuhan. Ya, demikianlah cerita Ibu Guru hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ayo semuanya ambil bukunya, kita sama-sama menulis. Ayo anak-anak yang ada di rumah. Ya, bahan cerita kita pada hari ini yaitu terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Ibu Guru ulangi, 2 Raja-Raja 2 ayat 1 hingga 18.
Kemudian judulnya Elia terangkat naik ke sorga. Ibu guru ulangi, Elia terangkat naik ke sorga. Amin. Nah anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Dan ingat, kita harus rajin baca Alkitab dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan. Dan saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Memberikan persembahan dengan rasa sukacita. Dan mengiringi memberikan persembahan, kita akan bernyanyi, beri syukur. Beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya kini jadi milikmu. Nah sekarang kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin kembali oleh Ibu Guru Yuli. Ya, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau sama-sama doa syafaat ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan yang boleh kami terima sampai saat ini. Engkau sudah memberkati anak-anak sekolah minggumu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Melalui firman-Mu ini Tuhan, ajarlah anak sekolah minggumu bisa seperti Elia, yang tetap taat dan tekun kepadamu Tuhan. Ajarlah anak sekolah minggumu, semoga mereka dapat melakukan setiap perintah-perintah Tuhan yang telah diajarkan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini juga kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kesempatan buat anak sekolah minggumu memberikan sebagian yang apa mereka miliki Tuhan. Kami tahu itu Tuhan semua berasal daripadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati berkat ini sehingga bisa dikelola bagi guru-guru sekolah minggumu dan untuk pelayanan sekolah minggu Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini juga kami ingin mendoakan buat anak-anak sekolah minggumu yang ada di rumah. Kiranya Engkau memberikan selalu mereka kesehatan, Engkau melindungi mereka, Engkau memberikan mereka sukacita yang luar biasa Tuhan, terkhususnya dalam belajar Tuhan. Kami tahu Tuhan pada saat ini anak-anak sekolah minggumu masih belajar dari rumah Tuhan. Untuk itu hadirkan selalu sukacita, semangat yang baru buat mereka sehingga mereka boleh belajar dengan baik. Jauhkan mereka dari kemalasan sehingga mereka boleh belajar dengan baik dan dapat memperoleh nilai yang baik. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan buat anak sekolah minggumu bersama guru-guru sekolah minggu yang sedang kelemahan tubuh. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau memberkati obat-obatan, makanan yang mereka konsumsi. Kiranya Engkau selalu hadir menjadi dokter yang tidak kelihatan untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan buat kedua orang tua anak-anak sekolah minggumu yang ada di rumah. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam segala usaha yang mereka lakukan Tuhan. Kiranya mereka boleh melakukan segala pekerjaan dan usaha itu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berikanlah juga mereka kesabaran, kesetiaan dalam mendidik anak-anak sekolah minggumu yang ada di rumah Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini juga Tuhan kami ingin mendoakan buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan pada saat ini bangsa dan negara kami Tuhan masih dilanda oleh COVID-19 Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menolong kami, Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami sehingga Engkau menjauhkan sakit penyakit itu Tuhan. Dan kami juga ingin mendoakan buat
Saudara-saudara kami Tuhan yang terkena atau terpapar Tuhan, tolong sembuhkan mereka Tuhan, jangan tinggalkan mereka Tuhan, dan ajarlah mereka selalu bersandarkan kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, yang mendengarkan setiap doa-doa kami dan mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Pesan ibu, tetap jaga kesehatan, makan yang teratur ya. Ya, sekarang kita bangkit berdiri semua lagi dan kita memuji Tuhan. God is a good. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Ya, demikian ibadah sekolah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.